Waduh, gila ini belimbing sayur yang dianggap plonga-plongo sekarang dipuji-puji netizen. Ya, warga TikTok semua memuji Mas Gibran yang dulunya dianggap belimbing sayur, plonga-plongo, nggak berani debat ya. Waduh, sampai Uya Kuya langsung bikin lagu buat belimbing sayur. Haha. Dikatain belimbing sayur, kini bikin buzzer jadi kayak ayam sayur. Belimbing sayurnya udah mateng, bro. Kemarin banyak yang ngata-ngatain belimbing sayur nih nggak pernah datang debat, jarang gitu kan. Nih sekalinya ikut debat cawapres di KPU, langsung diulti Caimin. Itu Mahfud MD langsung diulti sama si Gibran. Ulti. Jangan anggap remeh belimbing sayur. Umur boleh muda tapi support sistemnya, bro. Belimbing sayur, pelongo-pelongo, takut demo, asam sulfat. Mana nih komentarnya? Abis tuh acara debat tuh digasak tuh sama Gibran. SGIE aja nggak tahu. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang, berjumpa lagi di channelnya Bang Jun. Dan ya, kita bisa lihat debat malam tadi itu seru sekali ya. Mas Gibran yang selalu dianggap belimbing sayur, yang selalu dianggap plonga-plongo, tidak berani debat, ngirit ngomong. Ternyata guys ya, Mas Gibran ini menguasai panggung. Dan menurut saya Mas Gibran ini adalah pemenang debat malam tadi. Ya, kita lihat momen Mas Gibran ini merujak Caimin sampai mic-nya jatuh juga ya. Momen Caimin dikasih pertanyaan, malah bertanya kembali ya. Aduh, pokoknya lucu. Pokoknya Mas Gibran ini adalah salah satu tokoh anak muda yang sangat luar biasa menurut saya. Dan mari kita dengar begini reaksi dan tanggapan ya para komika dan para anak muda ya, yang dulunya Mas Gibran ini dianggap belimbing sayur, plonga-plongo. Ternyata di waktu debat malam tadi luar biasa. Dan mari sampai Uya Kuya ya langsung membuat lagu belimbing sayur. Oke, seperti ini videonya. Dikatain belimbing sayur, kini bikin buzzer jadi kayak ayam sayur. Samsul, oh Samsul, kau memang mantul. Samsul, kau memang oke betul, bikin pembenci jadi amburadul. Au. Samsul, oh Samsul, kau memang mantul. Samsul, oh Samsul, kau memang mantul. Jangan anggap remeh belimbing sayur. Umur boleh muda tapi support sistemnya, bro. Di hadapan belimbing sayur, belimbing elit yang banyak bintangnya, pada lembek semua. Belimbing elit kalau dipotong kan bentuknya kayak bintang. Para bintang ini ciut ngadepin belimbing sayur. Jujur salut kak sama belimbing sayur ini. Selain personalnya yang unik, bumbu pelengkapnya, bro, bukan kaleng-kaleng. Mainannya penguat rasa, bro. Rasa kecut, rasa ragu hilang semua. Selain bumbu, metode masak juga menyesuaikan sama belimbing sayur. Kalau belimbing sayur nggak cocok digoreng, acara goreng-menggoreng tiba-tiba ditiadakan. Kurang hebat apa lagi coba? Makanya kak bilang jangan macam-macam sama belimbing sayur. Intinya, fungsi dasar dari belimbing sayur adalah untuk menutupi aroma amis. Pertanyaannya, aroma amis apa yang harus ditutupi? Sehingga mati-matian kelompok ini berusaha memasukkan belimbing sayur. Tapi kak berharap semoga tidak ada yang berusaha ditutupi. Kalau ada yang ditutupi berarti
Blimbing sayurnya udah mateng bro. Kemarin banyak yang ngata-ngatain Blimbing sayur nih nggak pernah datang debat, jarang gitu kan. Nih sekalinya ikut debat cawapres di KPU, langsung diulti Caimin. Itu Mahfud MD langsung diulti sama si Gibran. Ultinya nggak main-main, Caimin langsung dibilang depan mukanya tuh, Caimin kan kemarin ikut tumpengan di IKN di titik 0. Kok tiba-tiba muter balik? Argumennya menurut gue bagus banget Gibran malam ini. Outstanding performance. Pak Mahfud aja sampai berani diadu sama dia dan dikasih data-data serta fakta-fakta real lapangan seperti apa. Orang yang ngira dia itu kopong kosong, apalagi dengan tragedi asam sulfat kemarin, menurut gua sekarang sudah terbayarkan bahwa Gibran punya gagasan sih. Apalagi dalam sektor ekonomi kreatif, beliau itu memang sudah punya banyak pengalaman kayak bikin Teknopark lah, apalah segala macam, bikin UMKM naik, level up. Bener-bener definisi underdog Gibran ini. Orang yang underestimate dia, tiba-tiba ditunjukin skillnya, langsung digoreng tuh. Let him cook! Sekarang kan pada baru sadar kan bahwa generasi muda aja yang umur 30-an bisa compete kok dengan orang-orang yang senior yang sudah berumur 50 tahun ke atas dengan pengalaman puluhan tahun. Ini makin memperjelas bahwa kemampuan tidak dilihat dari umur. Ada kok anak-anak muda yang kreatif, yang keren, yang punya gagasan, itu bisa compete juga dengan orang-orang yang lebih senior. Jujur gua happy banget hari ini, asli nontonnya. Dan debat cawapres kali ini lebih seru daripada debat capres kemarin. Kalau menurut kalian sendiri gimana soal debat cawapres ini? Gue pengen tahu dong, drop di komen. Blimbing sayur, pelanga pelongo, takut demo, asam sulfat. Mana nih komentarnya? Abis tuh acara debat tuh digasak tuh sama Gibran. SGIE aja nggak tahu. Tuh SGIE tuh saya munculin tuh. Ibaratnya itu singkatan-singkatan. Masa nggak paham UNHCR, ya kan, PSSI itu kan singkatan. Kalau zaman saya dulu GBHN, ya kan, dulu kan gara-gara GBHN kan. Iya dong. Jadi sekarang udah kelihatan sama publik kan mana yang layak, mana yang enggak. Jadi jangan suka mencari pembelaan lah. Udah tahu kalah ya udah, kalah mah kalah aja. Tinggal akuin bahwa saya itu kalah, udah begitu. Itu adalah singkatan-singkatan. Ya, mana nih yang pada minta-minta debat? Terbukti kan sekarang kenapa Gibran tidak mau menemui Anda yang pada minta debat, terutama untuk mahasiswa yang kemarin pada ke Solo tuh. Udah tahu di dalam gedung lagi ada acara seni, malah pada demo di depannya kan, mengajarkan yang tidak baik kepada anak-anak bangsa yang lain, adik-adik kita kan begitu kan. Di dalam lagi ada acara seni bos, mereka pada demo di luar pengen ketemu Gibran, pengen ngajak debat kan. Ya jelas gak bakal ditemuin lah, karena lu bukan levelnya kan begitu. Tugas lu tuh belajar gitu. Ya, karena memang kita boleh bos menyuarakan aspirasi, tapi lihat juga kondisi negara kita ini lagi bagaimana, lagi pusing masalah Rohingya, masalah Palestina, apalagi ini lagi menjelang pemilu, lagi pada sibuk-sibuknya. Lu malah pada pengen minta demo-demo, tugas lu tuh belajar. Kalau menyuarakan aspirasi, lihat situasi dan kondisi. Tuh. Jangan bentar-bentar demo, belum lama masalah si Gibran masang spanduk di UGM, udah pada demo lagi di Solo, ya kan? Begitu mahasiswa. Nggak semua mahasiswa kayak lu, masih banyak yang benar. Tuh. Ya, jaga terus kesatuan. Jangan lupa ngopi, dukung terus Prabowo Gibran 1 kali putaran. NKRI harga mati. Baik guys, nah kita bisa dengar apa kata-kata netizen di TikTok ya. Kalau puas dengan apa kata Mas Gibran, dengan debatnya Mas Gibran ya, dengan blimbing sayur ini ya, yang selalu dikatakan plonga-plongo ya. Sekarang ini saya menunggu-nunggu nih, apakah masih ada ya di dalam kolom komentar video ini yang mengatakan Mas Gibran plonga-plongo, blimbing sayur ya, tidak tahu apa-apa ya, takut debat ya. Nyatanya ya, malam tadi Mas Gibran sangat luar biasa, keren, menurut saya keren. Caimin sampai tidak berkutik dirujak. Dirujak blimbing sayur ya. Waduh, sampai mic-nya jatuh juga. Oh ini ya, ada juga momen Caimin dirujak sampai mic-nya jatuh juga ya. Jadi waktu itu malam tadi Caimin dikasih waktu untuk bertanya ya, untuk bertanya gitu, malah bertanya tentang ingin belajar gitu ya. Ingin belajar bagaimana caranya bisa sukses
Mas Gibran sukses di kota Solo, membangun kota Solo ya. Ini minta tips pula ya. Aduh, ini sih debat ataupun mau berguru ke Mas Gibran ya. Tetapi arah pertanyaan Caimin ini agak sedikit kita tahu lah ya kan. Mungkin dianggap karena anak presiden dispesialkan di kota Solo ya, mungkin lah gitu ya kan oleh presiden. Tetapi Mas Gibran menjawabnya dengan lugas, tegas, dan memang mantap. Seperti ini videonya sampai mic-nya jatuh ya guys. Pak Gibran ini telah berhasil menjadi wali kota dan dukung saya. Bahkan berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di Solo. Ini menjadi prestasi, tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa dimasukkan di kota Solo. Bagaimana caranya ini? Saya jelaskan ya. Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahu lah ini arah pertanyaannya kemana, tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impactnya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi, impactnya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja, itu impactnya. Lalu kita lihat, kita punya kebun binatang Solo Safari, tidak pakai APBN, masjid tidak pakai APBN, tapi impactnya apa? Impactnya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impactnya ke warga seperti apa? UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka, itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak melihat, oh ini dia anak emas kan, enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh Gus, proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak. Fakta itu. Terima kasih. Gila guys, ini semakin percaya dan semakin yakin lah kalau Mas Gibran mampu yang memimpin Indonesia ya, walaupun masih muda ya guys. Mampu memimpin Indonesia inilah lebih maju, lebih baik, dan terbaiklah Mas Gibran. Jadi sekarang coba saya mau lihat nih, manakah masih mereka yang dulu komen blimbing sayur, plonga-plongo, apakah masih ada di dalam kolom komentar ya guys, di kolom komentar TikTok, di kolom komentar YouTube. Coba kita lihat ya guys, apakah masih mau panggil Gibran blimbing sayur ya. Soalnya kemarin malam tadi ayamnya dirujak oleh Mas Gibran ya. Kubu 1, kubu 3 dirujak oleh Mas Gibran. Apakah masih mau para haters Mas Gibran panggil Mas Gibran blimbing sayur, plonga-plongo, nggak berani debat? Mahasiswa yang berdemo, apakah masih mau panggil Mas Gibran plonga-plongo, nggak berani debat? Mas Gibran itu bukan nggak berani debat. Waktu itu kenapa Mas Gibran nggak hadir? Karena ada perjanjian yang tidak bisa ditunda ataupun nggak bisa dihadiri oleh Mas Gibran. Jadi nggak datanglah ke debat yang di TV One dan TV yang macam-macam gitu, debat yang tidak dari KPU ya. Nah, jadi sekarang guys, ayo tentukan pilihan Anda. Saya yakin Anda cerdas ya. Kalau Anda cerdas pasti memilih Prabowo Gibran, karena Prabowo Gibran ini jelas, legas, visi misinya terukur dan masuk akal dan masuk di kepala kita, akal sehat kita, anak muda ya guys. Inilah momen-momen anak muda blimbing sayur merujak Caimin ya, mantap. Oke, bagaimana menurut Anda? Dan kalau kalian merasa suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share, subscribe. Bantu saya subscribe juga ya guys, biar channel ini semakin berkembang. Nah, oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.